Selamat bertemu kembali teman-teman media dan para pemirsa RKN Media. Ya. Sore ini kita akan mendiskusikan tema yang tentu masih sangat hangat, soal Capres gitu ya. Kita tahu betul Capres masih di bulan Februari tahun 2024, tapi tahapan pemilu yang sudah dimulai saat ini membuat pembicaraan soal Capres ini terus saja jadi bahan perbincangan. Dan saya kira aktivitas lembaga survei juga terus aktif untuk memotret sejauh mana elektabilitas, popularitas figur-figur yang sudah mulai muncul gitu ya sebagai Capres sejauh ini. Hanya sayangnya dari satu lembaga survei ke lembaga survei lainnya, nama-nama yang selalu muncul sejauh ini saya kira belum banyak yang belum bisa menunjukkan ada variasi tokoh-tokoh yang akan kemudian muncul menjadi calon presiden di 2024 gitu ya. Dominasi masih dipegang oleh 3 nama, ada Ganjar, ada Anies, ada juga Pak Prabowo gitu ya. Belum lepas dari situ, banyak muncul figur lain tapi sejauh ini tidak ada kenaikan signifikan gitu ya dalam tingkat elektabilitas mereka menurut potret lembaga-lembaga survei. Dan sekian lama nama-nama itu muncul dalam hasil survei, selama itu juga kemudian publik disuguhkan dengan informasi terkait nama-nama yang sama gitu ya. Lalu semakin lama kita atau muncul semacam kejenuhan gitu ya di ruang publik gitu dengan nama-nama yang selalu sama yang muncul di potret lembaga-lembaga survei. Karena itu dengan tahapan pemilu yang masih menyisakan setahun lebih, saya kira pembicaraan soal Capres alternatif gitu ya di 2024 masih sangat relevan gitu ya. Kita tentu saja menghargai hasil kerja lembaga survei, tapi kita tahu betul bahwa dari 2.260-an juta rakyat Indonesia gitu ya, tentu sangat banyak figur-figur yang mestinya punya kapasitas, punya kualitas, tapi tidak cukup populer untuk kemudian masuk dalam potret lembaga-lembaga survei. Karena itu saya kira membicarakan peluang munculnya calon presiden alternatif itu saya kira sih tema yang saya kira relevan untuk didorong gitu ya beberapa waktu ke depan gitu. Dan diskusi kita saat ini saya kira semoga jadi awal gitu ya dari pembicaraan lanjutan terkait dengan Capres alternatif ini, dengan harapan bahwa semakin kita membicarakan ini akan muncul juga 1-2 figur yang kemudian bisa dilirik sebagai figur baru dalam deretan capres-capres yang sudah mulai disebut oleh lembaga-lembaga survei gitu ya. Dan karena kita bicara soal capres, yang paling tahu tentang potret figur-figur ini itu lembaga survei. Di antara kami berempat di depan ini ada satu orang yang memang punya lembaga survei gitu ya. Itu Mas Aditya Perdana gitu ya, yang sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai seorang pengajar politik di FISIP UI ya. Sekarang dia punya gawean baru, lembaga riset dan consulting bernama Algoritma gitu ya. Beberapa minggu lalu baru mengeluarkan rilis Capres dalam survei yang dilakukan oleh Algoritma gitu ya. Dan saya kira nama-nama yang muncul juga ya tidak jauh beda dengan nama-nama yang muncul di lembaga survei lain gitu. Tapi mari kita tanya ke Mas Aditya, seberapa kemudian peluang Capres alternatif ini bisa muncul di 2024? Kalau peluangnya kecil, lalu apa sih tantangan yang membuat sulitnya muncul Capres-Capres ini dalam rekaman lembaga-lembaga survei gitu? Silakan Mas Adit. Oke, terima kasih Bung Lusius ya. Kami kemarin 3 minggu yang lalu ya mengadakan rilis hasil survei. Surveinya itu kan sebenarnya diadakan di rentang waktu 23 Juli sampai 5 Agustus.
Jadi relatif hampir sebulan yang lalu gitu ya. Jadi mungkin kalau yang paling update ya teman-teman survei yang terbaru gitu. Betul. Ya. Karena setiap minggu ini ada survei. Iya betul banget. Wah jadi. Kalau ditanya soal nama, memang kebetulan kami itu kan modelnya pertanyaannya itu bukan menggiring si responden untuk pilih nama-nama yang sudah disiapkan atau disediakan oleh pertanyaan kuesioner. Betul. Jadi kami membebaskan si responden untuk misalnya top of mind. Oke. Jadi bebas untuk menyebut nama siapa. Betul, akhirnya kalau dari sisi nama nggak jauh beda dengan teman-teman lembaga survei yang lain, ya. Terutama tiga topnya yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Lusius. Nomor 1 Ganjar, nomor 2 Anies, dan nomor 3 Prabowo. Itu nggak akan bergeser, hampir relatif sama. Dan kelihatannya memang pemilih atau responden kita itu sudah punya frame terhadap nama-nama yang top of mind-nya ini sudah jauh-jauh hari gitu ya. Karena setting yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman politisi ini juga sudah jauh-jauh lama, udah lama gitu ya. Jadi memang itu satu. Yang kedua, dari temuan yang menarik yang kami sampaikan itu ada 2 kelompok siapa yang sering disebut sebagai calon presiden. Yang ada di dalam pikiran masyarakat kita. Satu adalah kepala daerah, ya itu yang kepala daerah yang dominan. Yang kedua adalah ternyata militer, sosok militer. Yang memang kalau dipikir dari nama-nama itu memang ada sosok militer. Iya betul. Ya Pak Prabowo dan Pak Andika. Ya. Jadi memang ada nama-nama. Jadi itu korelasinya ada. Jadi ketika misalkan pemilih itu responden itu ditanya siapa calon presiden yang punya dukungannya itu preferensi latar belakangnya itu di situ. Itu satu adalah kepala daerah 37,5%, yang kedua adalah militer tentara itu 19%, yang ketiga adalah birokrat. Birokrat itu kita kategorikan ya para menteri, kepala lembaga negara dan sebagainya itu 6%, tokoh agama 5%. Terus pimpinan pengurus partai, bahkan ketua umum partai sendiri itu nggak populer. Cuman hanya 4%. Jadi ternyata memang ini menarik ya teman-teman ya, bahwa ini karir politik itu udah kelihatan gitu, bahwa ternyata pilihan yang diambil preferensi itu ada di kepala daerah. Jadi bisa dipahami kemudian para pemilih kita itu cenderung untuk ngambil kepala-kepala daerah, terutama gubernur-gubernur lah ya yang sedang menjabat. Jadi nggak heran misalkan Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Khofifah itu memang sering disebut karena memang preferensi kepala daerah. Itu satu. Nah yang kedua, temuan yang menarik itu juga kami melihat bahwa dari 3 nama yang disebut, 3 nama yang populer, 3 nama yang punya tingkat elektabilitas yang positif, yang baik gitu ya, itu kalau ditanya lebih dalam itu sangat problematis. Jadi gini, pertanyaannya gini, apakah Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies itu ketika dihadapi dengan berbagai persoalan-persoalan permasalahan bangsa dan negara, ya itu gimana preferensi pemilih itu? Sebagai contoh gini, kami menyebut ada 4, polarisasi politik, pemulihan ekonomi, peran Indonesia di kancah internasional, sama satu lagi pemberantasan korupsi. Jadi kalau dari isu-isu itu, seberapa yakin, seberapa PD gitu ya, pemilih kita mengatakan bahwa Pak Ganjar bisa mengatasi persoalan pemberantasan korupsi. Betul. Pak Ganjar bisa untuk mengatasi polarisasi politik. Pak Ganjar misalkan bisa. Nah itu kalau diangkat prosentasenya, itu ternyata nggak ada yang sampai 100%, Bung Lusius. Ya, nggak ada yang 100%, teman-teman. Contoh ya, saya sebut Ganjar Pranowo. Jadi kalau misalkan dihitung 100 itu adalah full keyakinan pemilihnya bahwa seorang calon presiden itu dia bisa mengatasi polarisasi politik, itu Pak Ganjar cuma dapat 53% keyakinan pemilih ya. Terus Pak Anies Baswedan 44%. Terus Pak Prabowo 51%. Jadi rata-rata dia kisaran itu. Jadi artinya kami ingin menyimpulkan bahwa ketika para capres-capres ini dengan PD bahwa kami bisa mengatasi polarisasi politik, kami bisa mengatasi pemberantasan korupsi, itu ternyata nggak dipercaya juga sama maksudnya nggak sepenuhnya dipercaya, hanya setengahnya, bahkan mungkin 30%-an.
Jadi artinya kita punya persoalan bahwa ketika calon presiden yang populer saja, yang punya tingkat elektabilitasnya itu sudah tinggi gitu ya, itu nggak sepenuhnya diyakini oleh pemilih bahwa mereka itu mampu bisa mengatasi persoalan-persoalan bangsa dan negara yang saat ini kita hadapi. Nah, disitulah kami sebenarnya punya keyakinan, disitulah sebenarnya masih ada peluang. Oke. Bagi para calon-calon presiden lain yang sebenarnya kalau mau mengkapitalisasi problem-problem kebangsaan, problem-problem yang kita hadapi ini ya, polarisasi. Ya, Mungkin ya, kita hanya korupsi. menyebut 4 contoh aja ya, pemberantasan korupsi, terus kemudian ya termasuk hukum juga ya, ekonomi dan sebagainya. Kalau itu sepenuhnya bisa dipenuhi, ya curilah peluang itu. Itu maksud saya. Itu maksud dari poin temuan itu kami ingin melihat adalah ada peluang di mana capres siapapun itu yang ingin maju ya, meskipun waktunya juga relatif pendek ya, dibandingkan dengan calon-calon lain yang sudah mempersiapkan diri, itu masih ada peluang. Betul. Karena kalau kita perhatikan bagaimana mengkapitalisasi isu ini menjadi perhatian publik juga, Betul. Jadi itu, Bung Lusius. Jadi di situ saya ingin mengatakan bahwa masih ada peluang capres siapapun itu, ya, baik yang masih top of mind atau yang di bawahnya atau bahkan nggak ada yang di list sama sekali, itu masih ada peluang untuk bisa menjadi harapannya pemilih. Oke. Jadi masih ada peluang munculnya calon presiden alternatif gitu ya. Dan tadi Mas Adit juga sudah menjelaskan bahwa dari nama-nama yang sudah malang melintang di hasil survei sejumlah lembaga survei, ternyata bahwa publik juga menyadari betul kapasitas mereka juga belum sangat maksimal sebenarnya. Dari sisi kemampuan mereka misalnya untuk memberantas korupsi, penegakan hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi di situ saya kira seperti yang Mas Adit katakan tadi, peluang munculnya calon alternatif tentu saja dengan kapasitas kualitas yang jauh memadai itu bisa sebenarnya dalam tanda petik merusak potret elektabilitas atau popularitas calon-calon yang sekarang sudah muncul gitu ya. Kira-kira kondisi apa misalnya yang bisa dibaca oleh Bung Jerry Sumampo gitu ya, yang memungkinkan kemudian munculnya calon-calon alternatif itu gitu ya, selain yang disebutkan oleh Mas Adit tadi. Ada nggak kondisi tertentu yang harus disiapkan atau yang harus ada gitu di tengah masyarakat kita yang membuat calon-calon alternatif ini bisa muncul gitu di waktu-waktu ke depan gitu? Ya, terima kasih. Saya kira itu sebetulnya pertanyaan kita juga dengan diskusi ini ya. Mengapa kita ingin ada calon alternatif? Menurut saya kita kan atau publik sebetulnya sudah nggak terlalu suka ya dengan calon-calon yang selama ini muncul ya. Karena kalau kita lihat 5 tahun yang lalu, sebetulnya juga calon-calon yang sekarang muncul itu adalah calon-calon yang muncul 5 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Tidak ada perbedaan kan. Cuma kemudian ada yang jadi, ada yang tidak. Nah, kan ini menunjukkan ya hasil survei dari teman-teman Mas Adit dan teman-teman itu memperlihatkan memang ada kebosanan publik terhadap nama-nama itu. Nah, problemnya kan begini. Media itu terlalu mempopulerkan nama-nama tadi ya, sehingga publik itu jadi terarah ke sana kan, jadi terarah ke sana dan seolah-olah nggak punya pilihan lain gitu. Jadi sebetulnya pemberitaan media, baik media-media resmi maupun media-media sosial ya, membuat figur-figur ini populer di publik. Dan popularitasnya ini juga punya kontribusi terhadap elektabilitasnya. Paling tidak lewat lembaga-lembaga survei. Kalau pertanyaannya itu, kalau pemilihan presiden itu dilakukan sekarang, siapa yang akan Anda pilih? Kan gitu ya. Jadi dia memang figur-figur itu memang didorong oleh partai gitu ya. Kemudian timnya juga memang membranding mereka supaya namanya tetap ada gitu ya. Jadi ya publik pun terarah kepada orang-orang seperti itu. Jadi kalau ditanya masyarakat itu
dibuat pertanyaan yang lebih terbuka, memang hampir sulit memunculkan nama-nama baru kan. Kalaupun nama-nama yang yang muncul tadi itu ya, makanya kan tadi kan menarik figurnya itu ya, kalau dia nggak kepala daerah atau mantan kepala daerah, militer atau tentara gitu ya. Nah kalau lebih jauh dari itu ya ada birokrasi ya, ada para menteri dan para birokrat ya. Orang-orang partai masuk tentu bagian dari prioritas atau urutan keberapa dari apa yang disampaikan oleh publik. Iya, 4 atau 5. Nah artinya kan begini, orang-orang yang tampil sekarang ini memang orang-orang yang ya ada yang sedang memegang jabatan publik gitu ya, tapi ada juga yang memang di branding oleh timnya dan partainya untuk maju sebagai calon atau mau dimajukan sebagai calon presiden ke depan. Nah, situasi seperti ini menurut saya yang membuat kenapa nama-nama mereka saja yang muncul dan publik lalu juga hanya mengingat nama-nama itu. Jadi memang timnya sudah bekerja. Iya, nah itu maksud saya ini Bung Julius. Ini kepentingan kita kan dengan diskusi seperti sekarang ini. Kita ingin sebetulnya publik itu punya pikiran alternatif dan itu ada. Gitu ya, dari survei yang dilakukan tadi menarik kan gitu ya, bahwa orang-orang yang sebetulnya selama ini muncul paling tidak 4 teratas itu ya, atau 3 teratas itu, ketika dikonfirmasi terhadap bagaimana kemampuan mereka melakukan atau menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan seperti 4 yang tadi disebutkan, publik tidak terlalu percaya karena angka 50% itu kan sebetulnya di bawah cukup itu kan. Itu kan di bawah cukup, jadi tidak meyakinkan. Jadi kemampuan figur-figur ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa itu tidak meyakinkan. Ini memang agak berbeda dengan ketika Jokowi tampil pertama kali. Kan kalau kita ingat survei ya, ingat survei artinya bukan soal kemampuan menurut saya, tapi kepercayaan publik terhadap figur itu untuk menyelesaikan persoalan itu tinggi ketika itu gitu ya. Saya lupa angkanya, tapi dia tidak di angka 50% itu. Nah, jadi sebetulnya publik ini butuh nama-nama baru, gitu ya, nama-nama lain yang mungkin selama ini tidak muncul, gitu ya, tapi sebenarnya punya kualitas untuk menjadi pemimpin. Dan memang kan repotnya kita ini nama-nama yang banyak muncul ini adalah nama-nama yang ya sebagian besar di antara mereka itu pengurus partai ya, betul, atau orang-orang yang sudah melakukan pendekatan-pendekatan tertentu ke partai gitu ya, sehingga ada kemungkinan lah mungkin partai akan membawa mereka itu dalam posisi-posisi yang nanti akan terjadi di 2024 itu. Jadi menurut saya, Bung Lusius ya, publik kita ini memang disesatkan oleh pembangunan opini yang dibuat oleh oleh figur-figur itu ya, dan tim suksesnya kemudian partainya gitu ya, dan kemudian juga itu yang diberitakan oleh media gitu ya. Nah sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti survei yang dilakukan oleh Mas Adi dan teman-teman itu menjadi penting sebetulnya untuk mengukur ya, atau mengukur seberapa yakin sebetulnya publik itu terhadap figur-figur ini gitu ya. Nah saya nggak tahu kalau ada kalau nama-nama yang dibawa kan ada banyak nama itu kan, apakah dicek gitu ya nama-nama yang disebut publik itu dibawa, ya kan? Iya, itu disebut juga gitu ya, di bawah itu kan ada banyak nama tuh. Tapi maksud saya pertanyaan 4 pertanyaan itu ditanya nggak kepada publik itu? Iya, ditanya juga. Ditanya juga ya. Nah itu menarik sebetulnya, angkanya baik nggak gitu? Ya konsisten, karena memang konsisten. Oh, konsisten jadi memang mengatakan karena dia didukung rendah maka pasti akan Nah, kalau begitu memang ada problem sebetulnya dengan pembangunan opini publik kita, Bung Lusius ya. Jadi publik itu dengan sendirinya dapat kita katakan bahwa publik itu tidak percaya bahwa orang-orang populer yang muncul ini, meskipun dia pejabat dan lain-lain ya, pengurus partai dan lain-lain, menteri dan lain-lain ya, itu punya tidak punya kemampuan cukup ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Sebagaimana tadi yang disebut ya, ada
pemberantasan korupsi, persoalan luar negeri, kemudian apalagi dua tadi? Polarisasi politik. Ya, polarisasi politik dan pemulihan ekonomi. Gitu ya. Paling tidak untuk 4 ini, memang publik kita itu masih ragu dengan nama-nama yang muncul. Ya. Itu. Nah, karena itu sebetulnya menurut saya kita harus melakukan semacam tandingan opini untuk mendorong orang-orang yang mungkin bagi publik itu lebih mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita, gitu ya. Tetapi orang-orang itu memang tidak dapat tempat cukup di pemberitaan ya, atau bahkan memang juga orang-orang itu nggak punya tim sukses yang memang secara sengaja melakukan branding atau pencitraan terhadap figur-figur itu untuk ditampilkan ya dalam katakanlah kontestasi menuju pemilu 2024 gitu. Padahal kemampuan dan kapasitas mereka itu cukup baik gitu kan gitu. Nah ini sebetulnya problem kita ya, dan kita ingin juga ya menurut saya lewat diskusi seperti ini dengan tema yang mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa, kita ingin publik itu memang betul-betul melihat kemampuan orang itu, figur itu untuk menyelesaikan persoalan. Kan itu sebenarnya yang jauh lebih penting ya. Makanya saya pikir sih kalau hasil survei itu yang dirilis itu kemampuan mereka tadi itu. Ya, itu yang lebih dipromosikan gitu ya di hasil surveinya. Jadi bukan soal nama, tapi kemampuan nama-nama itu untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditanyakan. Itu mestinya lebih bagus. Artinya begini, kita juga bisa mendorong sebetulnya kalau kita bisa mendorong teman-teman media gitu ya. Dan mungkin lembaga-lembaga survei ya untuk menyajikan opini-opini kepada publik itu yang memang bisa mendorong publik itu lebih cerdas ya, dan dia mampu masuk kepada substansi bagaimana menilai orang yang bersangkutan. Jadi pemberitaannya itu juga atau survei-survei sebaiknya bergeser dari figur-figur ini punya kemampuan seperti apa sebetulnya dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan dan sejauh mana publik percaya gitu. Menurut saya ini jauh lebih penting ya. Jadi Anda bisa bayangkan atau kita bisa bayangkan dari banyak sekali nama yang muncul gitu ya, apresiasi publik terhadap kemampuan mereka atau ekspektasi publik terhadap kemampuan mereka itu nggak cukup gitu. Itu kan di bawah cukup. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini yang nanti akan menjadi pemimpin kan gitu. Nah, kan kita selalu bilang ya bahwa publik kita itu seringkali disajikan calon-calon ya, dia nggak bisa milih kan, dia nggak bisa milih karena partai yang milih gitu ya. Dia nggak bisa milih tapi disajikan calon-calon yang dia harus memilihnya. Sebetulnya dia nggak cukup yakin terhadap orang yang mau dia pilih gitu. Pemilih tersandra. Ya, pemilih tersandra oleh apa yang ditawarkan oleh para elit dan para partai politik. Saya kira ini problem kita ya, karena itu 2024 kita harus bergerak kepada sesuatu yang sifatnya lebih substansial sebetulnya. Dan mendorong publik untuk lebih cerdas ya. Gitu. Ya, saya kira sepakat dengan Bung Jerry mendorong proses pemilu yang lebih substantif gitu ya, menuju 2024. Jadi kita tidak sibuk dengan mengutak-atik nama dan juga elektabilitasnya sesuai dengan atau stimulasi juga itu bagus gitu ya. Dari tadi kita menunggu suara Bung Badiul Hadi. Bung Badiul Hadi ini dari Seknas Fitrah, salah satu CSO yang aktif melakukan riset terkait dengan anggaran. Tapi dia juga aktif melirik ya figur-figur yang akan maju di 2024 gitu ya. Karena itu kita mau mendengar dari Bung Badiul seperti apa pandangan Bung Badiul terkait peluang capres alternatif itu muncul di tengah terbatasnya waktu, juga di tengah peluang partai politik yang akan mencalonkan itu hanya sedikit kan, partai politik hanya 9 partai yang bisa punya suara untuk menentukan capres di 2024. Jadi bagaimana kemudian di tengah keterbatasan itu harapan akan munculnya capres alternatif itu bisa kita sambut secara dengan optimis. Silakan Bung Badiul. Apa pandangannya?
Terima kasih Bang Lusius, Bang Jerry dan Bang Adit serta teman-teman media yang hadir di kesempatan sore hari ini menjelang petang ya. Bentar lagi maghrib. Ya, saya kira saya jangan menambahi saja tadi yang disampaikan oleh Bang Adit dan Bang Jerry ya, bahwa memang kalau kami melihat ada isu-isu fundamental di Indonesia ini yang memang itu akan berat ya, akan menjadi tantangan berat bagi siapapun yang akan masuk di kontestasi Capres-Cawapres 2024. Tadi disinggung oleh Mas Adit bahwa polarisasi itu menjadi hal yang penting untuk jadi perhatian publik, dan sampai hari ini saya kira memang akan sangat susah berharap kepada tokoh-tokoh yang muncul hari ini, karena tokoh-tokoh yang muncul hari ini itu rata-rata menjadi bagian dari lahirnya polarisasi itu. Kan kayak gitu kan, karena ini kan sisa-sisa 2019 ya, dan nama-nama besar yang masuk di masih itu saja. deretan lembaga survei nasional itu kan bagian dari 2019 yang memang melahirkan memperkuat posisi polarisasi itu terjadi. Nah, ini saya kira menjadi problem yang sangat serius, perlu kita pertimbangkan betul ya terkait dengan posisi mereka, bahwa kemudian elektabilitas pandangan masyarakat ketika masyarakat disuguhkan nama-nama itu akan tinggi seperti yang disampaikan oleh Mas Adit tadi. Saya kira ya itu fakta, tetapi apakah itu memang pilihan terbaik, kan kayak gitu kan, pilihan terbaik. Sementara kita masih punya proses 1 tahun ke depan untuk menggarap tokoh-tokoh nasional, kan kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, isu yang paling fundamental juga isu kebangsaan kita itu kan soal ekonomi nasional. Ekonomi nasional ini lebih berat tantangannya. Kalau polarisasi mungkin ya itu akan bicara konteks soal rasisme, tentang keberagamaan dan macam-macam ya, SARA dan yang lain-lain. Tetapi faktor ekonomi ini saya kira juga akan menjadi perhatian publik yang sangat serius, kan gitu. Kita lihat misalnya hari ini saja, saya juga nggak tahu nanti Mas Adit bisa survei nih pasca ini ya, tentang kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi misalnya ya, setelah menaikkan harga BBM misalnya, kan itu kan pasti juga akan berdampak secara tidak langsung, karena bicara terlebih setelah 2 tahun kita dihajar pandemi ya kan, situasi perekonomian kita meskipun berkali-kali disampaikan oleh pemerintah itu mengalami tren positif ya kan, mengalami tren positif. Tetapi pada faktanya pemerintah kan dalam konteks tata kelola anggaran misalnya ya, saya masuk ke situ dulu, tata kelola anggaran misalnya kan tersiok-siok posisinya, ya kan, pemerintah misalnya hal yang sederhana saja, tanggal 16 Agustus Presiden itu pidato dengan lantang, kita itu surplus APBN kita itu, tapi tiba-tiba 1 bulan kemudian kita harus mengurangi subsidi BBM, kan ngeri itu kan. Apa maksudnya kan kayak gitu kan? Ini kan pertanyaan publik. Nah, mengelola anggaran ini akan menjadi isu strategis bagi calon pemimpin tahun 2024 karena situasinya memang sangat pelik kan kayak gitu. Nah, itu akan bicara tentang bagaimana angka kemiskinan, bagaimana pertumbuhan ekonomi, inflasi dan yang lain-lain, itu hal-hal yang yang melingkupi di dalam sektor perekonomian itu akan menjadi sangat penting ya kayak gitu untuk diperhatikan. Nah, dalam posisi itu kemudian kita akan bicara apa iya sih gitu. Tadi kalau surveinya lembaganya Mas Adit, algoritma ya, ternyata banyak publik yang nggak percaya tokoh-tokoh ini mampu menyelesaikan persoalan ini kan kayak gitu. Nah, itu kan menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Terus bisa nggak kita misalnya memunculkan gitu loh tokoh-tokoh nasional alternatif. Nah, itu menarik. Nah, kan gitu kan. Bung Madiul membawa nama tokoh. Nah, kita kan bicara soal kapasitas dan kapabilitas sebenarnya ya. Banyak lah selain Ganjar ya, selain Gubernur Jawa Tengah, selain Pak Anies, selain siapa? Selain Prabowo, itu kan juga banyak, selain nama-nama itu sebenarnya nama-nama yang ada di bawahnya yang disurvei lembaga survei itu sebenarnya juga bagian dari alternatif sebenarnya. Bagian dari alternatif yang coba dimunculkan tetapi nggak bisa dongkrak secara survei, tapi secara kapasitas mungkin bisa dibandingkan kan kayak gitu. Tetapi secara survei nggak bisa naik, tetapi secara ini itu bisa. Nah,
ada beberapa tokoh misalnya yang selama ini tidak masuk dalam radar lembaga survei. Kalau tak ada mungkin 0,0 sekian persen ya, kayak gitu. Ya contoh yang paling gampang ya misalnya kita bisa lihat misalnya kalau saya ya kami melihat misalnya terutama saya melihat secara pribadi tokoh sekaliber Prof. Jimli Asidiki itu kan saya kira juga punya kapasitas dan kapabilitas yang baik di dalam konteks bicara tentang kenegaraan kita misalnya itu kan juga bisa menjadi alternatif misalnya kayak gitu. Nah kita juga bisa melihat misalnya lagi ya tokoh yang agak berposisi sebagai sebagai oposisi pemerintah hari ini misalnya Rizal Ramli mungkin di surveinya Mas Radit juga masuk radar mungkin ya nggak ada ya justru nggak ada mungkin misalnya tetapi kita juga tahu selama ini beliau berkecimpung di bidang perekonomian ya sebagai Menteri Perekonomian juga cukup baik track recordnya di situ ya meskipun di akhir periode di jabatan terakhirnya harus selalu begitu ya langsung begitu. Nah misalnya kayak gitu. Kemudian tokoh-tokoh lain saya kira juga ini ya kita juga perlu mendorong misalnya kita ini kan punya 2 ormas besar kayak gitu kan ya ada Muhammadiyah ada NU yang saya kira juga punya tokoh-tokoh ya yang memiliki kapasitas misalnya kan misalnya publik tidak percaya terhadap ketua Muhammadiyah sekarang misalnya ya Prof. Haidar misalnya kayak gitu kan apakah sekalipun misalnya ketua PBNU yang sekarang atau mantan ketua PBNU itu juga tidak punya kapasitas untuk bicara tentang menyelesaikan problem kebangsaan kita misalnya. Nah itu saya kira memang tokoh-tokoh yang misalnya kayak tadi misalnya Gus Yahya atau Kiai Said, Prof. Haidar atau yang lainnya itu saya kira juga bisa sebagai alternatif ya untuk didorong di bursa 2024 nanti. Meskipun kita juga tidak tahu apakah beliau-beliau itu selain tadi misalnya Prof. Jimli, Pak Rizal Ramli, terus kemudian mungkin juga mantan anaknya Pak Habibie ya, Ilham Habibie misalnya kayak gitu itu kan tokoh-tokoh muda yang saya kira juga perlu didorong juga untuk masuk ke dalam bursa kita kan ya bursa 2024 itu dan itu harus memang jadi diskursus ya publik ya bahwa lembaga-lembaga survei juga harus mencoba menawarkan tokoh-tokoh selain yang sudah ada misalnya. Kalau hari ini publik dipaksa untuk misalnya karena sudah terdoktrinasi nama-nama besar itu bisa nggak misalnya agak ekstrim nih lembaga survei kemudian munculkan tokoh-tokoh baru. Misalnya 10 tokoh baru yang selama ini tidak masuk di radar survei kemudian disurvei ulang, kira-kira menurut publik mana yang paling besar? Selain yang sudah ada itu misalnya dikesampingkan lah misalnya kayak Ganjar, Prabowo, Anies, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno itu dikesampingkan, tapi tokoh-tokoh yang betul-betul belum muncul di publik tapi secara kapasitas dan kapabilitas memiliki kemampuan, nah itu yang disurvei gitu loh, dibikin survei alternatif gitu. Karena kalau kita kembalikan ke masyarakat sudah terdoktrin sedemikian kuat bahwa masyarakat kita hari ini informasi di media sosial itu begitu kencang dan tim sukses mereka itu juga begitu masif ya bergerak di situ. Nah, sehingga ini yang secara profesional menutup ruang bagi tokoh-tokoh nasional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu muncul di permukaan dan itu kesempatannya menjadi sangat sempit. Itu yang berikutnya saya juga ingin sampaikan adalah kita juga memang tidak bisa menafikan peran partai politik hari ini. Peran partai politik ini hari ini tuh tadi sudah disinggung Bang Jerry sebenarnya sangat krusial. Karena kita akan bicara tentang presidensial threshold kan kayak gitu kan. Itu nggak bisa enggak gitu loh. Nah, pertanyaannya misalnya nama-nama alternatif yang saya munculkan tadi mau nggak di partai dukung kan kayak gitu kan misalnya laku nggak di partai kan kayak gitu. Tetapi itu tidak kemudian menafikan bahwa kita memang harus tetap memunculkan figur baru di selain yang sudah ada itu ya, yang sudah muncul selama ini dari tahun bahkan pasca 2019 Pilpres itu nama-nama itu sudah muncul.
Jadi Jokowi itu sudah disiapkan seolah-olah itu ini loh calon penggantinya Presiden Jokowi yang ideal gitu kan menurut mereka, sehingga nama Ganjar, nama ini agak maksa misalnya dimunculkan Puan kan kayak gitu kan, agak maksa menurut saya ya, agak maksa akhirnya juga nggak naik-naik juga elektabilitasnya kan kayak gitu. Nah situasi-situasi kayak gitu saya kira memang menjadi apa ya, kalau selama ini masyarakat dipaksa untuk menyuarakan tokoh-tokoh yang hari ini muncul, ya kita coba paksa juga masyarakat menyampaikan gagasan-gagasan baru, tokoh-tokoh baru yang menurut mereka secara kapasitas dan kapabilitas baik, tetapi tidak muncul di permukaan konstelasi politik nasional kita. Nah itu saya kira akan menjadi sangat baik ya bila kemudian kita mampu mendorong ke sana, terutama bagaimana peran ormas ya. Saya kira peran ormas ini juga sangat penting. Karena selama ini peran ormas ini kan seolah-olah hanya menjadi apa ya bahasanya itu pelengkap saja, sementara suara mereka, suara anggota mereka itu sangat penting kan kayak gitu. Tapi hanya menjadi pelengkap. Ya ormas besar kayak Muhammadiyah NU itu kan tidak mungkin tidak dilirik ketika pilpres kan kayak gitu sama calon. Nah mereka punya figur kan kayak gitu kan, tetapi figurnya nggak dilirik kan kayak gitu kan, itu kan aneh jadinya kan kayak gitu. Sementara mereka menjadi penentu, selama ini juga menjadi penentu kan kayak gitu. Nah tokoh-tokoh semacam ini yang saya kira memang perlu didorong, meskipun publik juga akan perdebatannya akan sangat panjang, tetapi sekali lagi bahwa alternatif itu menjadi penting, karena alternatif secara independen itu sudah tidak mungkin. Calon presiden independen itu sudah tidak mungkin kan secara aturan, karena memang gugatan yang terakhir aja tentang pasal 222 tentang PT itu kan tidak diloloskan sama MK lagi kan kayak gitu. Artinya kalau perspektif alternatif itu independen itu sudah tidak mungkin, tetapi alternatif sebagai tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, saya kira masih sangat banyak tokoh nasional yang bisa didorong untuk menjadi pilihan-pilihan alternatif masyarakat untuk 2024 nanti, karena kita masih punya rentan waktu yang cukup ya, 2023 ya, saya kira cukup untuk membangun itu. Nah tinggal kita mau ataukah tidak, masyarakat apakah memang sudah yakin dengan tokoh-tokoh yang ada di list 5 besar lembaga survei itu, atau mau yang lain. Nah, itu aja sih Bang Dut. Oke. Saya nyambung ya, karena nanti Mas Badiul ini kan sudah sebut nama ya. Mau tambahin? Iya, nanti Mas Adit yang mengukur nama-nama ini. Jawaban. Kira-kira apalah? Survei. Menarik nggak di survei, atau kira-kira kalau di survei perkiraannya akan tinggi apa enggak lah gitu ya. Nah, saya kira di nama-nama tadi itu sebenarnya menarik ya. Ada Prof. Jimli ya. Saya kira Prof. Jimli Asidikia ini punya pengalaman panjang kepemimpinan, dan saya kira di hampir semua tempat ya yang kita tahu di mana dia pernah menjadi pemimpin itu relatif berhasil ya. Misalnya dulu ada Mahkamah Konstitusi itu, kemudian ada dia pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang saya kira mendesain atau meletakkan fondasi ya Mahkamah Konstitusi itu sehingga seperti sekarang ya. Dan ketika dia memimpin kan relatif tidak ada problem yang seperti yang sekarang muncul atau yang belakangan muncul. Begitu juga dia pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, dan kita tahu bahwa ya relatif baik sebetulnya, tidak seperti sekarang ya. Itu. Nah, jadi orang-orang seperti ini sebetulnya punya track record baik, tapi memang apa istilahnya ini? Seleranya untuk mempromosikan diri atau apa sih? Branding. Apa istilahnya ini? Ya, keinginan untuk mempromosikan diri itu memang nggak ada gitu. Istilah sekarang dan timnya juga nggak ada yang bekerja secara khusus ya, sehingga ya orang-orang seperti ini tenggelam gitu ya. Menarik sebetulnya yang mau saya singgung ini yang dikemukakan oleh Mas Badiul. Saya kira saya sepakat juga
kalau misalnya figur-figur seperti ketua pengurus pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir ya, itu layak juga itu di tes surveinya gitu ya. Artinya kenapa tidak, orang-orang seperti ini sudah punya pengalaman panjang di organisasi ya, lalu tampil sebagai pimpinan tertinggi dari organisasi itu, saya kira layak juga untuk menjadi pemimpin bangsa kan gitu. Begitu juga ada mantan ketua PBNU ya, Profesor Dr. Said Akil Siraj gitu, yang 2 kali memimpin PBNU dan sebelumnya sudah punya sejarah panjang dalam kepengurusan PBNU gitu ya. Jadi misalnya dua nama ini bisa dicoba, termasuk sebetulnya nama Gus Yahya sekarang gitu ya, karena dia sekarang sedang memimpin PBNU. Dan di pemilu yang lalu sebetulnya kan kalangan agamawan itu kan juga masuk ya, meskipun masuk lewat sebuah proses yang agak mendadak gitu ya. Kan wapres kita ini kan apa? Ya, NU. Wapres kita ini tokoh agama ya, artinya dia punya pengalaman di lembaga-lembaga keagamaan baik di NU maupun di itu MUI. di luar ekspektasi publik kan? Ya, itu di Tapi luar nama ekspektasi Pak Maruf publik. itu memang saya dengar kabar dari teman-teman Sempat masuk radar ya? disiapkan juga. Dari dulu, makanya Saya nggak dia tahu berapa lama sebelumnya, tapi memang ada di dalam radar. makanya muncul lalu bisa diambil lah kira-kira gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, lembaga tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin lembaga keagamaan kita, saya kira sangat layak ya, dan mungkin apresiasi dan harapan publik terhadap mereka itu akan jauh lebih tinggi ketimbang tokoh-tokoh yang sekarang ini muncul. Nah, begitu juga kan ada tokoh-tokoh yang sebetulnya punya karir cukup baik ya, tapi kemudian tenggelam karena ya nggak punya tim ini gitu ya. Ada orang seperti Tito Karnavian gitu ya, yang saya kira ketika dia jadi Kapolri cukup baik gitu. Dia artinya kepolisian itu juga cukup baik, tapi ketika dia masuk birokrasi menjadi menteri relatif tenggelam karena mungkin beliau juga nggak punya tim ya. Tapi saya kira kemampuan orang-orang ini untuk memimpin negara ini ya, ada juga gitu ya, dan cukup baik ya, dan kemampuan mereka juga menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan saya kira cukup baik. Jadi figur-figur seperti ini bisa dicoba menurut saya ya, atau kita harus dorong untuk menjadi alternatif dari orang-orang yang selama ini sudah muncul gitu, karena itu saja kan gitu ya, itu saja. Nah, memang begini, problem mereka itu di sejauh mana mereka mampu, atau bukan mereka mampu ya, karena kalau disuruh mereka nggak mau tuh kan, misalnya suruh cari partai sudah pasti nggak mau, untuk apa gitu ya. Tapi sejauh mana mungkin partai-partai kita mampu melihat figur-figur ini dan kemudian meliriknya dan mencobanya untuk jadi dicoba untuk jadi calon alternatif partai gitu. Ini memang mungkin sesuatu yang nggak mungkin, tapi nggak boleh kan kita kasih saran ya. Iya. Boleh kita kasih saran. Mungkin kasih di gitu, lembaga survei partai-partai itu misalnya judul surveinya capres alternatif gitu. Lalu Bisa konsekuensinya menghapus sebuah nama yang biasa muncul ini Bisa untuk aja. diuji ke publik gitu ya. Karena menurut saya sih ada survei itu kan instrumen untuk mengecek ya, Ya betul. memprediksi ya, dan kemudian memotret kondisi apa yang terjadi pada saat itu. Iya. Tapi lalu bisa jadi awal branding kan. Tapi nama-nama tadi itu ya gimana kalau nama-nama tadi Surveinya kami itu di algoritma memang nggak muncul sama sekali. tidak disebut ya, tidak disebut tadi Jadi kan. gini, ada memang di setting ya, setting itu dalam settingan, pengertian nama itu disiapkan Betul. sesuai dengan maunya kita. Iya. Jadi tadi kalau misalkan Mas Badu bilang bisa nggak namanya dipisahkan, Ya. itu namanya Ganjar, Prabowo, Anies itu nggak usah masuk, ya, bisa. Dan kemudian mengecek apakah Alternatif Firly, Pak Rijal Ramli segala macam atau siapapun itu masuk di dalam bisa aja. Cuma kan memang apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak ya, betul. ditarung bebas ya pasti akan hasil. Iya sih. Apapun mungkin bisa terjadi ya. Betul. Jadi itu bisa dilakukan ya, karena memang pemotretan begitu. Tapi kalau dibuat bebas gitu, tanpa ada paksaan, benar framingnya memang udah terbentuk. Bahwa Anies, betul. bahwa Ganjar, bahwa Prabowo, bahwa ada Ridwan Kamil, ada Hovifa, ada
Mahfud, AMD, Andika, siapapun itu yang sekarang sering dibicarakan pasti akan muncul di Iya, jadi itu kan memang problem kita yang tadi saya bilang ya, karena publik kita ini tidak diberi wacana lain. apalagi saya potong, apalagi ditambah dengan kalau misalkan dia survei tetap bukan dikasih lah itu simulasi, si ini dipasangkan dengan si ini dipasangkan. Ya. Jika kemudian mau itu pasti dia akan untuk memasangkan. Jadi artinya ya dia akan memutar di putar di situ aja. Di situ aja, betul. Saya setuju kalau misalkan mau didorong bahwa ada perlu figur-figur baru yang mau dilempar gitu ya, untuk kemudian disampaikan ke publik. Pertanyaannya kemudian publik akseptabilitas itu kan penerimaannya gimana? Iya betul. Saya menduga gini ya, bahwa bagi yang sedang menjabat ya di birokrasi ataupun di kepala daerah atau pemerintah, dia akan memiliki keuntungan. Ya. Jelas itu kan. Tapi bagi yang tidak menjabat atau pensiunan gitu ya, ataupun pernah menjabat, ya akan rumit gitu. Bukannya nggak populer, masih populer. Misalkan kayak Rizal Ramli, populer di netizen. Tapi ketika ditanya di kampung belum tentu Pak. Betul. Nah, itu kan juga satu hal yang kayak misalkan Pak Jimli mungkin populer di Jakarta aja kan, sekarang kemudian anggota DPD misalnya. Tapi kan dia mantan ketua MK segala macam. Tapi kalau ketua ormas saya kira pertanyaan itu juga menarik. Apakah ketua ormas saya itu dia populer di grassroots ormas di daerah-daerah di kampung-kampung Jawa Tengah, Jogja ataupun di Sumatera Barat misalnya. Dia populer nggak di situ? Ya dia nggak populer juga gitu. Jadi memang menurut saya adalah problematisnya di situ. Tapi mungkin supaya pembicaraannya itu tidak sekedar dari nama yang satu ke figur yang lain atau nama yang lain gitu ya. Kita bicara soal proses pemilu yang substantif gitu ya, menuju 2024. Selain kebutuhan munculnya figur-figur itu, tapi potret mengenai apa yang paling dibutuhkan dari sosok presiden 2024 mungkin itu juga bisa membantu kemudian memunculkan nama-nama gitu ya. Kalau teman-teman melihat 2024 tuh kebutuhan akan sosok presiden itu seperti apa sih? Siapa dulu? Ya, terserah, bisa mulai dari Bung Badiul kan. Ya, saya kira ya problem fundamental kebangsaan kita tadi itu yang harus dijawab oleh Capres 2024 ya. Siapapun figurnya, termasuk tokoh alternatif yang tadi coba kita dorong muncul itu, bahwa isu polarisasi itu kan akan berkutat di ketika penyelenggaraan ya, mulai tahapan penyelenggaraan. Tetapi hal yang paling fundamental hari ini kan soal perekonomian bangsa. Nah, sejauh mana kemudian tokoh-tokoh itu mampu menjawab problem tadi, soal tata kelola anggaran kita, isu tentang kemiskinan kita, isu tentang pengangguran kita yang terus kemudian inflasi dan yang lain-lain. Saya kira itu akan menjadi isu yang sangat strategis karena itu pasti akan masuk di visi misi calon presiden 2024. Nah, misalnya kayak gitu, pemberantasan korupsi itu yang dijanjikan berkali-kali oleh setiap presiden tidak pernah tuntas, misalnya kan kayak gitu. Nah, itu kan juga akan menjadi tantangan. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini kan justru posisi pemberantasan korupsi kita ini kan tidak baik kan kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan menjadi tantangan menarik kan kayak gitu kan. Karena memang secara umum konsen masyarakat itu kan pada konteks kesejahteraan, bicara tentang kesejahteraan. Mampu nggak sih presiden itu nanti mensejahterakan siapapun figurnya kan kayak gitu. Jangan sampai kemudian kita ya karena euforia yang hari ini ada gitu kan, ketokohannya saja, karena tampannya, sematnya, pinternya kayak gitu, kemudian menafikan kebutuhan substansi dari tokoh presiden itu sendiri kan kayak gitu kan, sehingga problemnya ya apa yang terjadi hari ini tidak terselesaikan kembali, persoalan ekonomi yang terus ditantang ya, menantang kita ke depan, persoalan global yang semakin kayak begini ini kan akan menjadi persoalan serius yang harus direspon oleh calon presiden kita. Sekali lagi siapapun figurnya itu harus yang jelas kita butuh figur yang memiliki kapasitas baik di dalam negeri dan di luar negeri, di secara nasional maupun global untuk menjawab persoalan bangsa. Karena
Saya kira memang ini pintu masuk yang baik kalau kita boleh masuk ya. Misalnya G20 ini pintu masuk yang baik untuk bicara tentang positioning kita secara global, secara internasional. Nah, bagaimana ke depan ini harus dipikirkan oleh calon presiden misalnya kan kayak gitu. Problem di dalam negeri misalnya. Satu contoh kasus saja yang paling sederhana. Dorongan untuk menumbuhkan perekonomian lokal ini kan sampai hari ini enggak bisa maksimal, enggak optimal, dan peran pemerintah baik presiden sebagai pemangku kebijakan tertinggi di negara ini juga belum maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi lokal ini. Nah, ini kan akan menjadi tantangan yang saya kira penting untuk dipikirkan sehingga masyarakat tidak hanya terpaku pada euforia tokoh-tokoh yang hari ini muncul, tetapi betul-betul bicara tentang kapasitas tokoh itu sehingga demokrasi kita itu mengarah ke substansinya, bahwa kesejahteraan masyarakat itulah nilai tertinggi dari demokrasi itu sendiri kan kayak gitu. Itu sih Bang menurutku. Menarik itu. Ada tambahan? Iya. Saya kira begini ya, salah satu kelemahan proses pencalonan kita itu para figur ini kan ditampilkan begitu saja. Ya. Jadi perbanyak tampil di media itu saja, dan kalau kita dengar omongannya itu tidak ada omongan yang baru sebetulnya. Mengulang apa yang disampaikan di mana-mana gitu ya. Nah, ya ini juga bisa menunjukkan bahwa memang gagasan mereka terhadap bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan itu memang nggak ada. Itu kan memang nggak ada. Nah, karena itu ya kita harus mendorong sebetulnya percakapan ke depan ini harus menjadi percakapan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini terlalu sopan ya, buahnya. Jadi figur-figur itu yang tampil sekarang ini sebetulnya bisa mengomentari kebijakan pemerintah, tapi dia harus kasih solusi apa, gitu kan? Nah, memang ada problem sopan santun ya, seringkali nggak mau. Tapi yang paling penting itu, menurut saya agak curiga. Mungkin kenapa itu tidak bisa disampaikan, bukan karena sopan santun itu, karena dia nggak punya gagasan juga tentang itu, atau dia nggak punya solusi tentang persoalan itu. Misalnya, sekarang ini BBM naik, nggak ada yang berani kritik kan? Tidak ada yang berani komentar tentang ini. Semua figur yang ada. Apakah malah dukung Bang juga akan mengambil solusi yang sama kalau terjadi problem seperti ini ke depan? Itu kan berarti kita bisa berpikir kalau begini kejadiannya ke depan, dia akan ambil solusi yang sama. Kalau cara berpikir seperti ini oke, ya publik silakan menilai gitu. Kan gitu, karena nggak ada suara mereka apapun tentang itu. Nah, kalau di negara-negara lain yang kita tonton ya, Eropa atau apa, itu jadi wacana bagi para calon yang ingin maju itu untuk menawarkan dia punya gagasan apa. Kan itu yang menarik. Kalau kita sekarang ini tidak. Saya kira seorang gubernur itu kalau dia punya kritik terhadap kebijakan apa yang dia harus sampaikan, dan dulu kan itu dilakukan Jokowi. Ingat waktu gubernurnya mau buat pasar di Solo itu, kan ditentang oleh Jokowi, nggak mau dia. Jadi sebetulnya di masa lalu oleh Presiden Jokowi itu terjadi, tapi kok sekarang itu tidak ada wacana itu. Karena situasinya beda, Pak. Ya, situasi beda itu dalam pengertian. Sekarang semua partai politik kan sedang mencari. Oh iya, tapi maksud saya begini. Belum ada kepastian soalnya. Jadi nggak berani untuk melakukan. Itu problem kita. Jadi kalau saya curiga memang dia nggak punya gagasan tentang itu, dia nggak punya solusi tentang itu, karena itu dia nggak berani menawarkan apa-apa. Dia ikut aja. Kalau ditanya ya kita tertib dulu lah, karena lagi tadi itu nyari-nyari dilamar oleh partai. Kalau terlalu radikal atau terlalu apa? Boleh ke musuh, Pak. Repot gitu kan. Tapi maksud saya terburu-buru. Iya, tapi maksud saya ini terkait dengan pertanyaannya Lucius tadi di awal. Apa sih problem-problem ke depan ini yang menjadi penting? Kan gitu. Tapi sebelum ke sana saya melihat dulu. Saya tadi bertanya-tanya juga kenapa sih tidak banyak calon ini yang menyoroti tentang
persoalan-persoalan kebangsaan, atau dia tidak berwacana terkait dengan itu, tentu dia harus beri solusi ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau- juga orang kalau- calon mau berwacana, mau menyampaikan sikapnya, ada budaya juga orang yang terlalu berani mengkritik atau menyampaikan pandangannya dianggap partai politik sok tahu ya belum iya, jadi calon itu aja. kan, nah kan ini budaya kritis kita itu tidak muncul, sehingga sebetulnya proses pemilu itu tidak sulit kita harapkan menjadi sebuah proses yang mencerdaskan. Kalau ada orang yang kritik selalu dianggap sebagai apa gitu ya, sehingga reaksi publik terhadap dia juga menjadi tidak sehat. Padahal di negara demokrasi, apalagi dalam konteks pemilu ya, saling mengkritik itu sesuatu yang biasa, tapi harus kasih solusi. Tapi oke lah, saya mau masuk ke apa kira-kira tantangan ke depan ya. Saya kira problem utama kita ini bagaimana mengikat ikatan kebangsaan ini diperkuat. Jadi kita butuh menurut saya figur pemimpin ya. 2024 presiden dan wakil presiden itu yang punya komitmen terhadap bagaimana ikatan kebangsaan ini tetap harus dijaga gitu ya. Dan dia harus bekerja juga untuk itu. Tidak hanya jaga doang. Tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah, banyak menurut saya pemimpin kita di masa lalu begitu. Dia komit tapi cuma kata-kata doang. Ketika terjadi kasus nggak ada tindakan apa-apa atau tindakannya itu lambat. Nah, yang kedua tentu soal ekonomi itu menjadi penting ya. Saya menempatkan ikatan kebangsaan itu di urutan pertama karena menurut saya ini jauh lebih penting. Kalau soal problem ekonomi itu sepanjang hayat manusia itu ada. Tapi bagaimana kita mengukur ada sesuatu yang baru? Misalnya begini, kita ambil contoh BBM lah. Sebetulnya kalau pemimpin itu punya solusi, dia mulai harus berpikir bagaimana BBM ini tidak disubsidi, tapi tidak naik. Mestinya kan begitu. Betul. Kalau yang sekarang ini sebetulnya di zaman Orde Baru sudah begitu. Iya. Disubsidi terus disubsidi. Jadi kita menjadi ketergantungan. Jadi sebetulnya kemampuan pemimpin itu akan diuji dari sejauh mana dia bisa mengambil kebijakan. Harga BBM tetap murah, katakanlah ya, nggak murah-murah amat ya, tapi artinya stabil ya, di angka yang tidak terlalu memberatkan masyarakat. Tapi subsidinya dihilangkan. Itu yang harus dicari oleh seorang pemimpin. Gitu, jangan dia ikuti copy paste yang masa lalu punya, itu ya untuk apa gitu kan. Dia ada di situ untuk mencari solusi dari problem yang ini. Problem subsidi BBM itu udah terus menerus terjadi. Jadi bahkan dari situ aja wacana 3 periode jadi nggak. Iya, dan kita tahu loh. Nggak relevan. Nggak relevan. Kita semua tahu ya, kalau kita semua ini ditanya, ya memang BBM semestinya tidak disubsidi. Betul sih. Kalau kita ditanya, karena subsidi BBM itu membuat anggaran negara kita itu tersedot begitu besar, gitu ya. Jadi itu satu problem. Yang ketiga menurut yang kedua, yang ketiga begini. Saya kok merasa ya sekarang ini ada banyak kebijakan yang tidak konsisten. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana keadilan itu diberikan atau diperoleh oleh rakyat. Gitu ya. Jadi itu harus jadi sesuatu yang utama ya. Ini berkaitan dengan penataan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana komitmen pemerintah, gitu ya. Komitmen pemimpin ini untuk memberi keadilan bagi masyarakat. Ya. Nah, karena misalnya ada banyak kebijakan muncul, itu sudah nggak adil bagi masyarakat. Ya. Kita ingat misalnya kasus Jiwasraya, itu pajak orang loh. Tapi sekarang itu nggak jelas seperti apa. Orang kan dipotong pajaknya dan distorkan. Ini baik yang swasta maupun yang negeri lah ya, yang ASN dipotong lalu di-store ke sana. Nah, tapi sekarang kan dia nggak bisa dapat duitnya, gitu ya. Kemudian Jiwasraya ini sudah dibubarkan atau apa, tapi negara seolah-olah merasa itu bukan tanggung jawabnya. Padahal ini dipotong dari dia untuk dijadikan jaminan hari tua atau apa gitu. Itu kan kasus Jiwasraya kan itu. Dulu sempat muncul, tapi sekarang enggak. Dan saya dengar misalnya di masyarakat itu banyak yang memang sudah hopeless karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat mereka menjadi nggak bisa mendapatkan uangnya. Padahal itu uang yang dia tabung
gitu, yang mau dikembalikan sebagai apa tunjangan hari tua atau apa atau pensiun dan lain-lain. Misalnya, jadi soal-soal seperti itu sekarang banyak. Gitu. Ini soal komitmen pemerintah untuk memberi keadilan dan terkait dengan itu soal penegakan hukum. Ada banyak regulasi dikeluarkan, tapi kemudian membuat orang yang sedang mencari keadilan itu mentok dia, nggak bisa lagi kemana-mana. Bagi saya 3 hal itu ya yang menjadi penting untuk ke depan ya. Tentu banyak hal lain ya, tapi dicicil aja karena Oke, mungkin Mas Adit mau kan ini menambahkannya kan? kalau dulu ada pembangunan fisik semestinya sih selesai di masa Jokowi lah, infrastruktur dan lain-lain. Jadi ke depan itu tinggal menata yang Oh masih ada bang, IKN tuh masih panjang. Ya, itu soal lain. Bagi saya itu nggak prioritas lagi sekarang. Kalau saya gini ya, Bung Lusius, respon kalau memang banyak pihak atau teman-teman bersepakat untuk memunculkan calon alternatif yang bisa dipotret gitu dengan apa dengan survei yang ya apa namanya bukan model-modelnya yang pesanannya para para konsultan. Konsultan ya. Para elit dengan model yang apa namanya relatif tertutup pas gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi tinggal memang sekarang pertanyaannya adalah maksud saya survei itu kan instrumen yang hanya memotret pada saat itu aja. Jadi nggak cukup hanya disurvei Bang. Betul. Jadi harus ada tindak lanjutnya gitu loh. Maksudnya kan cuma hanya lalu kemudian kita sodor angkanya sekian gitu ya. Iya. Buat calon-calon ini punya potensi gitu dengan angka yang sekian-sekian gitu. Lalu nextnya apa gitu? Memang mau kita dorong ini dan kemudian dia harus disodorkan kepada partai politik, itu juga memang bisa dilakukan, harus juga dilakukan. Dan juga nggak harus kemudian kita tampilkan ke media itu lalu selesai. Jadi memang ya dilakukan secara sistematis ya, kalau memang ini menjadi sebuah agenda yang penting gitu ya. Betul. Calon presiden alternatif gitu ya. Sudah yang mau survei. Jadi siapapun calonnya gitu ya yang mau dirikan ya silakan gitu ya, apa namanya dipersiapkan dan kemudian disistematisir gitu sehingga kemudian ya nanti kelihatan bisa dipotret, bisa diamplifikasi, ya, termasuk juga di netizen gitu ya. Betul. Jadi harus apa namanya area itu biar mudah untuk kemudian dipantau. Seperti layaknya tim-tim yang juga sudah berjalan. Meskipun tentu akan jadi sangat berbeda gitu ya. Nah yang kedua adalah saya juga setuju untuk kemudian mari kita ngomong bicarakan soal substansinya. Iya. Jadi bukan lagi ketika pemilih itu disodorkan karena ganteng. Karena apa namanya ramah, terus kemudian ya sangat gagah, terus kemudian ya semua pencitraan yang tampil di sosial media, yang memang kelihatan sekali di sosial media kan seperti itu. Buat saya itu juga nggak cukup. Jadi tantangan itu untuk kemudian bicara soal tadi yang disampaikan Bung Jerry soal penegakan hukum, soal konsistensi, apa namanya aturan implementasi, menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi gitu ya. Dan itu kasih sesuatu yang konkret kan. Isu BBM gitu ya. Kita tahu persoalannya kayak gitu ya. Gimana caranya ada subsidi nggak itunya? Terus kemudian menyelesaikan persoalan kayak polisi gitu ya, yang kita tahu itu memang berantakan. Gimana caranya? Itu kan harus ada juga terobosan orang-orang yang berani yang dan juga ngerti dan pernah menjadi bagian dari pembuatan kebijakan. Itu turun langsung dan kemudian ini loh selesainya itu mesti begini tak. Dan bukan di awal-awal karena kita harus menantang mereka-mereka yang taruhlah alternatif ini, calon-calon alternatif sesuatu yang konkret dan mudah untuk dikerjakan dalam waktu singkat karena membicarakan apa namanya Indonesia ke depan itu kan sesuatu tantangan bukan hari ini tapi banyak hal gitu. Jadi itu Bung Lusius, jadi kita bisa lakukan itu apa namanya asal kemudian itu bisa menjadi sebuah agenda yang dilakukan secara bersama. Iya, kita dorong misalnya TEPI Indonesia dan RKN ini misalnya bikin forum semacam forum capres.
kita undang capres-capres bisa, itu betul bisa di sini, tapi lebih fokus ke capres saja gitu. Kita undang figur-figur yang kita anggap potensial, lalu mereka bicara di sini, kita uji kemampuannya dan lain sebagainya. Saya kira sih itu yang bisa kita lakukan ke depannya gitu ya. Gini, Bung Lusius, ya. Kadang-kadang orang kemudian beranggapan bahwa jangan kemudian menganggap surveinya itu, ya surveinya juga harus serius. Oh iya betul. Bukan betul, kemudian betul. surveinya ya main-main juga buat dan itu kemudian jadi alat legitimasi. Ya. Itu yang saya juga nggak. Saya kira itu tantangan lain ya, tantangan lain di. Kayak misalkan gini, orang beranggapan bahwa ya surveinya kan bisa di asal-asal, Iya, yang penting kelihatan bahwa tampil enggak. Betul. Jadi maksudnya ya harus serius juga. Ya. Ya, karena kan gini juga sih Bang, sebenarnya kalau pengalaman dia di demokrasi kita ini kan demokrasi, perannya lembaga survei itu kan besar sekali ya. Menurutku memang sangat besar. Nggak bisa dipungkiri memang itu kan. Demokrasi elektoralnya. Iya, itu kan sangat luar biasa. Bahkan sekali berketua partai pun itu pasti akan survei. Ya kan? Akan survei. Nah, itu saya kira memang menjadi menarik bahwa sebagai sebuah metode saintifik ya, itu bisa dipertanggungjawabkan dan paling logis memang itu kan kayak gitu. Nah, sehingga ketika memunculkan figur alternatif ini memang harus saintifik juga gitu kan. Jangan sampai kemudian dipandang ini cuma buat rame-ramean aja kan kayak gitu kan. Itu kan bahaya juga kan kayak gitu kan. Yang paling penting nilai itunya yang menurut saya sih. Kalau kita tadi kan Mas Adit dia ini tawarkan itu bisa disurvei. Jadi kalau kita mau buat survei terkait dengan itu, memang kepentingan kita itu pertama memunculkan calon lain ya, yang jangan yang itu saja yang katakanlah publik pun merasa nggak cukup memberi harapan gitu ya. Ya. Nah, kalau kita kan ingin supaya orang-orang yang secara kualitatif mampu ya, yang juga oleh masyarakat sepertinya diakui karena menjadi pemimpin dari organisasi-organisasi besar, itu bisa disajikan untuk berkompetisi dengan orang-orang yang ini, gitu ya. Jadi keseriusannya di sana, dan sebagaimana tema kita ya, kita ingin ada substansi yang lain lah, Betul. yang jauh lebih mendalam dalam proses pemilu kita, Ya. tidak mengulang yang lalu-lalu ya. Seolah-olah ini kan kompetisi orang-orang yang membuat pencitraan ya. Padahal kan pemilu sejatinya itu kompetisi gagasan. Nah, ini yang sekarang ini tidak muncul. Saya kira Bung Jerry sudah seperti mau menutup saja itu pernyataannya ya, dan memang kita sudah ada di ujung ujung jam diskusi juga gitu ya. Dari jam yang ditentukan pukul 18 karena memang sebagian akan menjalankan ibadah saat itu. Sudah tiba di pukul 18, itu artinya kita harus sudah menyelesaikan diskusi ini, bukan karena sudah terjawab semua kebutuhan kita terkait wacana capres alternatif gitu ya, tapi karena kita masih harus menjalani kehidupan. Oleh karena itu ya kita harus bagi waktu gitu ya. Tapi saya kira ini awal dan inisiatif bagus gitu ya untuk memastikan pemilu 2024 itu berjalan tidak hanya sebagai sebuah proses formil gitu ya, atau prosedural gitu ya. Tapi kita mulai kemudian mengangkat hal-hal substantif gitu ya. Bicara soal capres misalnya, tidak semata-mata kemudian bicara soal figur yang sudah warawiri masuk dalam potret lembaga survei. Tapi paling penting melihat latar belakang capres, melihat latar belakang figur yang sudah disebut-sebut sebagai capres, dan lebih penting lagi melihat apa punya kemampuan. Jangan sampai kita ditipu oleh pencitraan gitu ya. Saya kira kegagalan kita pada beberapa periode dalam sejarah kemerdekaan kita gitu, karena kita lebih banyak ditipu oleh hal-hal yang dihasilkan oleh pencitraan semata gitu ya. Kita lupa kemudian untuk mendalami apakah orang itu kemudian mampu membawa atau memimpin Indonesia menuju perubahan gitu ya. Dan karena itu saya kira inisiatif diskusi seperti ini akan terus kita kawal sampai pada waktunya partai politik mengusung calon presiden dan calon wakil presiden definitif di akhir tahun 2023 nanti. Kita berharap diskusi-diskusi seperti ini akan mendorong munculnya figur-figur baru dan juga panggung-panggung baru untuk memastikan figur-figur capres alternatif itu punya ruang untuk menunjukkan dirinya gitu ya.
Saya kira itu akhir dari diskusi kita. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih untuk para narasumber. Dari paling kanan Bung Aditya Pradana dari UI ya, dan dari Algoritma ya. Ini lembaga survei baru, jadi harus diingat betul ada Algoritma ya. Sebelah kirinya itu ada Bung Jerry Sumampo. Sebenarnya tidak perlu diperkenalkan karena dia tuan rumah dari TEPI, Komite Pemilih Indonesia, sekaligus wakil dari RKN gitu ya, penyelenggara diskusi kita sore hari ini. Dan persis di sebelah kanan saya ini ada Bung Badiul Hadi, Seknas Fitra ya. Saya sendiri Lusius Karus dari Formapi. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Kita akan ketemu lagi di forum-forum diskusi selanjutnya. Selamat sore.